Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Ruth Jocelyn Limbong dari Sekolah Dian Harapan Bogor, kelas 9A. Hari ini saya akan mengajarkan tentang bangun ruang sisi lengkung. Berikut ini adalah beberapa catatan yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, rumus volume. Pada dasarnya, rumus volume adalah luas alas dikali tinggi bangun ruang, atau singkatnya LA dikali T. Lalu yang kedua adalah rumus luas permukaan. Pada dasarnya rumus luas permukaan adalah luas alas ditambah luas selimut, atau singkatnya LA ditambah LS. Yang ketiga adalah aturan Pi. Jika jari-jari merupakan kelipatan 7, maka Pi sama dengan 22/7. Jika jari-jari bukan merupakan kelipatan 7, maka Pi sama dengan 3,14. Pertama, kita akan mempelajari tentang tabung. Sini, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian tabung. Ini merupakan tinggi tabung, atau kita singkat dengan T. Lalu ini merupakan jari-jari tabung, atau kita singkat dengan R. Diameter tabung adalah dari ujung sini ke ujung sini. Diameter tabung dalam rumus adalah 2 dikali R. Oleh karena itu, R sama dengan setengah dari D, atau diameter. Nah, di sini kita ditunjukkan tentang luas lingkaran. Luas lingkaran tabung adalah pi R kuadrat. Lalu luas selimut atau bagian sisi tabung sebelah sini, ini adalah luas tabung. Luas selimut tabung. Kalau dibuat ke bangun datar, maka luas selimut tabung merupakan luas dari persegi panjang, atau yang kita sebut dengan Pi kali L. Nah, Pi ini kita akan samakan dari sini, dari ujung sini, sampai ke ujung sini. Nanti panjang dari persegi panjang akan mengelilingi lingkaran. Oleh karena itu, panjang dari persegi panjang adalah keliling dari lingkaran. Rumus keliling lingkaran adalah Pi D, atau dari sini sama dengan 2 Pi R. Maka dari itu P sama dengan 2 Pi R. Nah, di sini adalah bagian dari lebar persegi panjang atau lebar dari selimut tabung. Lebarnya selimut tabung sama dengan tinggi dari tabung. Oleh karena itu, P dikali L atau 2 Pi R dikali T adalah luas selimut. Jadi, volume tabung adalah luas alas dikali tinggi, atau Pi R dikali T. Lalu luas permukaan tabung adalah luas alas ditambah luas selimut. Luas alas tabung adalah Pi R kuadrat. Tapi karena lingkarannya ada 2, maka luas alas tabung atau lingkaran dikali 2, jadi 2 Pi R kuadrat. Ditambah dengan luas selimut tadi kita mendapatkan 2 Pi R T. Oleh karena itu kita buat di sini nih, 2 Pi R T. Jadi 2 Pi R, karena ini 2 Pi R, ini 2 Pi R, sama-sama punya 2 Pi R. Kita buat di sini jadi 2 Pi R. Tentunya si R ini akan tinggal sisa 1. Yang menyisakan R dan 2 Pi R T menyisakan T. Nah, sekarang kita gabung. R yang sisa tadi ditaruh di sini, ditambah T.
Maka dari itu, luas permukaan tabung adalah 2πr dalam kurung R tambah T. Berikut adalah contoh soalnya. Sandaran sebuah sofa berbentuk tabung dengan panjang 60 cm dan diameter 16 cm. Hitunglah. Sandaran sebuah sofa berbentuk tabung dengan panjang 60 cm dan diameter 16 cm. Hitung. Sandaran sebuah sofa berbentuk tabung dengan panjang 60 cm dan diameter 16 cm. Hitunglah luas permukaan sandaran sofa tersebut. Pi sama dengan 3,14. Di sini, tinggi ditunjukkan adalah 60 cm. Diameternya adalah 16 cm. Pertama, kita akan mencari R. Sama dengan 1/2 dikali D. Maka R sama dengan 1/2 dikali D, 16. Lalu kita coret. Maka R sama dengan 8 cm. Sekarang, kita mencari luas permukaannya. Luas permukaan sama dengan 2πr dalam kurung R ditambah T sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 8 dalam kurung 8 ditambah T 60. 60 ditambah 8 adalah 68. Sekarang kita mengkalikan semua ini. Yaitu 2 dikali 3,14 dikali 8 dikali 68. Maka luas permukaan adalah 3.416,32 cm persegi. Hitunglah volume tabung yang berdiameter 7 cm dan tinggi 10 cm. Nah, di sini ada tabung, di mana tingginya adalah 10 cm. Lalu diameternya adalah 7 cm. Sekarang kita harus mencari jari-jari terlebih dahulu atau R. R sama dengan 1/2 dikali D, atau setengahnya D. Berarti R di sini sama dengan 1/2 dikali D, 7. Lalu kita coret. Maka R di sini sama dengan 7 dibagi 2. Berapa? 3,5 cm. Sekarang kita mencari volume. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alas tabung adalah pi
R kuadrat dikali tinggi. Maka Pi, karena ini adalah kelipatan 7, 3,5 adalah kelipatan 7, maka kita buat di sini 22/7 dikali 3,5 dikali 3,5 dikali 10. Kita coret. 3,5 dicoret 7, maka di bawah adalah 2. Lalu 2 kita coret lagi dengan 10. Kita coret, maka di atas adalah 5. Sekarang, 22 dikali 3,5 dikali 5 sama dengan 385 cm kubik. Berikutnya kita akan mempelajari tentang bangun ruang kerucut. Apakah kalian tahu bahwa volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut? Jadi satu tabung sama dengan 3 kerucut. Oleh karena itu, volume sama dengan sepertiga volume tabung. Sama dengan sepertiga dikali pi R kuadrat dikali T. Lalu kita akan mencari luas permukaan kerucut. Di sini ditunjukkan kalau T adalah tinggi. Lalu S merupakan sisi miring atau apotema. Lalu R di sini adalah jari-jari kerucut. Jika kerucut dibuat ke bangun datar, maka akan membentuk juring dan sebuah lingkaran. Oleh karena itu, luas selimut sama dengan luas juring. Ini kan luas selimutnya ya. Sebelah sini adalah luas selimutnya. Nah, ini adalah luas juring. Oleh karena itu, luas selimut sama dengan luas juring, LS sama dengan PRS. Lalu ada luas lingkaran, yaitu PR kuadrat. Oleh karena itu, luas permukaan sama dengan LA, luas alas ditambah LS, luas selimut, yaitu PR kuadrat ditambah PRS. PR kuadrat dengan PRS memiliki PR, oleh karena itu di sini tinggal sisa 1, maka R sisa tadi di sini dengan S yang sisa tadi ditambah. Jadi PR dalam kurung R tambah S merupakan luas permukaan dari kerucut. Sebelum kita ke contoh soal, harus diketahui bahwa di bagian sini menunjukkan segitiga siku-siku. Di sini tinggi dibuat ke B dan R dibuat ke A, alas. Lalu S dibuat ke sisi miring. Sehingga untuk mencari, misalnya kita harus mencari S nih. Kita akan mencari S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Lalu jika kita harus mencari R, kita akan membuat R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang T kuadrat. Jika kita mencari T, maka kita akan membuat T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang R kuadrat. Mari kita lanjut ke contoh soal. Panjang jari-jari sebuah kerucut 30 cm. Jika tinggi kerucut tersebut 4 cm dan nilai Pi sama dengan